Salah satu implementasi pemberdayaan masyarakat dalam mengelola pendidikan bisa dilakukan di satuan pendidikan anak usia dini. Salah satu contohnya adalah pendidikan anak usia dini sebagai satu satuan lembaga bisa mengelola masyarakat dalam konteks untuk memberdayakan masyarakat dalam berperan aktif dan ikut serta memajukan satuan pendidikan anak usia dini. Nah, di sini berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah kita jelaskan di awal bisa kita implementasikan di sini. Salah satunya adalah mengelola dan memberdayakan peran orang tua dalam pengembangan kemajuan satuan pendidikan anak usia dini. Langkah yang perlu dilakukan sekolah atau lembaga satuan pendidikan anak usia dini dalam memberdayakan masyarakat untuk mengelola pendidikan adalah yang pertama, lembaga pendidikan harus berperan aktif dalam membangun kesadaran kepada masyarakat, kepada wali murid atau kepada orang tua. Kegiatan yang bisa dilakukan adalah membangun dan memotivasi orang tua untuk memberikan pengertian bahwa mereka harus terlibat dalam pendidikan di lembaga pendidikan anak usia dini. Mereka harus ikut serta dalam memajukan lembaga pendidikan anak usia dini. Mereka harus rajin dan selalu mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti lembaga pendidikan anak usia dini, serta berbagai kegiatan yang harus diikuti oleh orang tua di lembaga pendidikan anak usia dini harus didukung oleh orang tua. Melalui kesadaran-kesadaran inilah nanti orang tua akan memiliki antusiasme yang tinggi untuk ikut serta dalam memajukan dan mengembangkan lembaga atau satuan pendidikan anak usia dini. Setelah kesadaran itu terbangun dengan baik, peran orang tua selanjutnya yang bisa diberdayakan oleh sekolah adalah sekolah harus berperan aktif dalam memberikan ilmu pengetahuan, memberikan keterampilan-keterampilan kepada orang tua. Kegiatan memberikan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan kepada orang tua atau wali murid ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan workshop-workshop keterampilan-keterampilan tertentu, sehingga orang tua akan memiliki wawasan yang luas. Orang tua akan memiliki keterampilan yang bagus. Dan orang tua akan memiliki kecakapan-kecakapan hidup yang bagus yang nanti pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan ini akan memberikan sumbangsih baik, memberikan peran penting bagi kemajuan dan pengembangan lembaga atau satuan pendidikan anak usia dini. Jika pengetahuan dan keterampilan ini sudah dimiliki, sekolah kemudian harus mengorganisasi dan mengkonstruksi para orang tua ini untuk membentuk satu lembaga tertentu yang punya kedudukan sama di dalam sekolah atau satuan pendidikan, yang punya peluang, peran, dan partisipasi yang sama untuk memajukan dan mengembangkan satuan lembaga pendidikan. Saya ambil contoh misalkan, orang tua kemudian mengorganisasi lahirnya koperasi orang tua, koperasi wali murid. Sekolah kemudian bisa mengorganisasi dan mengkonstruksi berdirinya persatuan wali murid yang nanti akan berperan penting. Sekolah juga bisa berperan serta memberikan ruang organisasi kepada para orang tua, misalkan membuat lembaga-lembaga keterampilan-keterampilan tertentu. Sehingga melalui pendidikan dan pelatihan tadi diimplementasikan di dalam organisasinya, dan organisasi akan memajukan dan mengembangkan sekolah. Jika organisasi dan konstruksi ini sudah dibangun, tugas sekolah selanjutnya adalah memberikan peluang untuk melakukan inovasi, untuk melakukan pembaruan dalam bidang tertentu yang membedakan peran orang tua di sekolah A
peran orang tua di satuan pendidikan anak usia dini A dan yang lainnya itu berbeda. Misalkan, sekolah ini mau mengembangkan peran orang tua melalui gerakan literasi orang tua, di mana sekolah ini akan memberikan suasana yang berbeda, inovasi yang berbeda, yaitu pemberdayaan orang tua terhadap sekolah dari aspek literasinya. Sehingga melalui organisasi literasi para orang tua yang mendukung sekolah ini menjadi berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya. Dan yang terakhir, ketika pengembangan inovasi sudah dilakukan, maka pemberdayaan masyarakat ini bisa dilakukan dengan cara membangun dinamika, yaitu membangun perubahan kegiatan yang berkelanjutan, yang terus berubah, karena kenyataan bahwa dunia terus berubah, perkembangan teknologi terus berubah, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui orang tua terhadap satuan pendidikan anak usia dini pun berubah. Misalkan literasi dikembangkan menjadi literasi yang berbasis digital. Dan kemudian perubahan itu bisa dilakukan dengan cara mencoba melakukan perubahan yang lebih baik, bahwa melalui peran orang tua inilah, melalui inovasinya, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat akan berperan mengubah sekolah menjadi lebih maju, lebih berkembang, dan lebih memiliki ciri khas. Semua ini karena keberhasilan sekolah dalam mengelola masyarakat untuk berdaya ikut serta dalam memajukan sekolah atau satuan lembaga pendidikan anak usia dini.